Bunga, apa kabar? Baik, Bu. Oke, hari ini kita belajar tentang mengenal pekerjaan satpam. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Masih semangat kan? Jadi hari ini kita belajar mengenal pekerjaan satpam. Sebelumnya Bunga udah tahu belum satpam itu yang seperti apa sih? Coba tunjuk yang mana yang satpam. Oh, ini. Bunga pernah lihat orang ini nggak? Nggak, maksudnya orang yang pakai baju ini. Lihat di mana? Di sekolah. Di sekolah. Selain di sekolah? Bukan Basko. Di Dasko, terus Di pasar. di pasar, terus Di bank. di bank, ya betul. Terus di mana lagi? Di kampus. Di kampus. Bunga tahu nggak dia ini siapa? Satpam. Yes, betul, satpam. Jadi satpam ini dia kerjanya itu menjaga keamanan. Kira-kira satpam butuh alat apa ya? Alat-alat satpam ada apa aja ya? Mana alat satpam? Apa ini? Fluid. Peluit. Fluid Ya, ini peluit. Bunga tahu nggak ini kegunaannya apa? untuk Ya, kan dia ini kan menjaga ketertiban ya kan. Biasanya dia juga bantu-bantu kalau di kampus menyusun motor. Biasanya kalau ada mahasiswa yang nggak rapi parkir motornya, dia langsung wit bunyi itu. Terus kadang dia juga ada yang jaga di gerbang kan. Tuh kalau misalnya udah waktunya gerbangnya ditutup, terus ada yang mau nyelonong masuk, dia langsung bunyi ini. Gimana bunyinya? Iya, betul sekali. Terus ada tongkat iya, tongkat ini gunanya buat apa ya? untuk memukul orang yang maling. Iya, betul sekali. Terus ada lagi nggak? Apa ini? Radio komunikasi Iya, betul. Gunanya buat apa? untuk rekam. Rekapnya bisa. Jadi kan biasanya kalau di kampus ya, di kampus ibu biasanya tuh satpam tuh banyak. Dia ada temennya, nggak sendiri, ada 5 bahkan lebih. Jadi dia buat komunikasi sama temennya, dia pakai ini. Apa tadi namanya? Radio komunikasi. Ya, radio komunikasi. Kalau pakai radio komunikasi gimana? Halo, halo, halo. Ya, betul. Kalau pakai tongkatnya gimana? Oh, kalau ada maling dipukul gitu ya. Terus kalau peluitnya? Ya, betul. Kalau seragam satpam, yang mana seragam satpam? Ada 2. Ini yang pertama, yang kedua yang mana? Iya, betul. Jadi seragam satpam ada 2. Biasanya Bunga kok sering nengok seragam satpam yang mana? Warna putih sama kuning. Biasanya kalau yang putih nih ada di sekolah-sekolah, di bank. Tapi juga ada juga yang pakai baju ini. Kayaknya kalau yang putih ini baju yang lama deh. Yang baru yang warna kuning ini. Jadi seragamnya ada 2 ya. Putih biru sama kuning coklat.
Tadi kalau kita mau ketemu satpam di mana ya? Biasanya Bunga lihat satpam ada di mana? Di sekolah. Ya. Terus di kampus. Terus Di bank. ya di bank. Terus di pasar ada satpam nggak? Ada. Ada. Terus di mana lagi? Hotel, Ya. di Basko. Ya. Tugas satpam yang Bunga tahu apa? Menjaga lingkungan. Iya, menjaga lingkungan, menjaga keamanan. Menjaga keamanan dari apa? Dari bahaya. Ya, jadi tugas satpam itu sebenarnya banyak tugasnya. Dia menjaga keamanan. Kalau di sekolah, dia berarti menjaga keamanan sekolah. Biasanya dia juga yang mengurus tuh kalau ada siswa-siswa yang terlambat tuh dia yang mengurusnya. Terus kalau di kampus juga dia menjaga keamanan kampus. Biasanya kalau ada di parkiran tuh dia tuh bantu-bantu merapikan motor. Terus kalau di bank biasanya di depan pintu bank kan, kalau kita mau masuk sama dia dibukain pintunya kan. Ya. Di Basko juga ada. Terus dia juga kalau di perumahan tugas dia apa? Menjaga perumahan. Iya dari Maling. Iya dari maling. Manfaat satpam buat kita apa? Kita aman. Iya, kita ngerasa aman kan karena ada yang jagain. Jadi kalau Bunga kampungnya di mana? Bebas. Di Bypass. Tuh, kan rumah Bunga di sini kan. Ya. Di Cendrawasih itu kalau Bunga ke Bypass, kalau ada satpam, Bunga ngerasa aman nggak rumahnya ditinggal? Aman. Ya, dijagain kan. Sikap menghargai satpam gimana? Terima. Pak, tolong jagain rumah saya. Ya, bilangnya yang baik-baik kalau minta tolong. Terus kalau udah ditolongin sama satpamnya, kita bilang apa? Terima kasih, Pak. Ya, betul sekali. Jadi kalau pakai alat komunikasi gimana? Radio komunikasi ini gimana cara pakainya? Halo, halo. Gimana megangnya? Ini Oh, kalau kesini. yang ini, ya kalau yang ini di mulut. Terus kalau yang pakai tongkatnya gimana? Oh, kalau ada maling baru dipakai kan. Jangan buat mukul orang sembarangan. Kalau yang ini Duit. gimana cara pakainya? Wih. Kita harus ngeluarin angin dari mulut itu kan. Kalau sekarang Ibu pengen Bunga jadi satpam. Satpam perempuan ada nggak? Ada. Iya ada. Bunga maunya jadi satpam di mana? Di sekolah, di kampus, di hotel, di Basko atau di mana? Sekolah. Di sekolah. Oke. Ibu pura-puranya jadi muridnya ya. Nanti Ibu terlambat Bunga marahin ya. Oke. Ya, pakai alatnya. Alat Bunga ambil. 3, ada 3. Terus udah bunyi nih. Teng 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 udah masuk. Ibu terlambat. Gimana Bunga kalau Ibu terlambat? Tak boleh masuk. Oh, kenapa Pak? Di dalam masuk kamu sudah terlambat. Ya maaf Pak, saya tadi bangunnya kesiangan. Boleh nggak Pak saya masuk? Nggak boleh, pulang aja lagi. Ya Pak, boleh nggak kalau saya boleh dia dikasih hukuman? Yang penting saya bisa masuk. Bolehlah masuk kamu. Oke Pak, Nggak boleh terlambat lagi ya. Oke Pak, siap. Jadi kalau misalnya Ibu terlambat terus satpamnya marah-marah, itu sikap Ibu gimana ke satpamnya? Apa Ibu harus melawannya atau Ibu dengerin? Dengerin. Kenapa Ibu nggak boleh ngelawan? Nggak boleh. Karena dia bantuan, Ya. itu juga tugas dia untuk Menjaga. iya betul. Karena itu juga kesalahan Ibu datangnya telat ya kan. Jadi tadi seragam satpam ada berapa? Ada 3. Ada 4. Oh iya ada 4, mana satunya?
Nih, Beda-beda nggak ini? Coba Bunga tengok. iya, Ini dia pakai apa ini? jas Ada rompinya warna kuning, ya, dia pakai topi putih. ya. Biasanya ini satpam di perusahaan ya. Ya, Kalau yang ini sapam Bunga biasanya lebih sering lihat satpam yang bajunya yang mana? yang warna kuning. Yang mana? Yang ini? Ya, Ya biasanya kalau di sekolah itu lebih seringnya dia pakai baju yang warna ini ya. Kalau yang ini pernah lihat yang pakai baju ini nggak? pernah Di mana? di bank Oh di bank. Berapa di? 11. Ya berapa lagi? Nah jadi baju seragam satpam ada dua. Dia warna coklat sama warna biru. Sebenarnya ini sama aja sih. Bedanya kalau yang ini pakai topi, topinya kayak gini. Kalau yang ini topinya mirip kayak topi polisi. Kalau yang ini biasanya dia di perusahaan-perusahaan kayak BUMN gitu, dia pakai topi-topi kayak gini. Kalau ini tadi yang sering kita lihat di bank. Ya, Ini alat-alat satpam. Yang pertama ada peluit. duit, Buat peluit ini tuh buat tanda dia memberhentikan orang. Jadi nggak perlu dia teriak-teriak, oi oi oi, itu nggak perlu. Dia tinggal bunyiin wit gitu. Biasanya ada juga aturan bunyiin peluit tuh kayak peluit sekali apa, 2 kali apa. Tuh kalau ini tongkatnya, biasanya dia pakai kemana-mana kan. Gunanya ini nanti kalau ada maling di toko palanya pakai ini. Ini namanya radio komunikasi. Jadi buat dia komunikasi sama teman-temannya, dia juga nggak perlu tuh pakai HP lagi, nggak perlu dia teriak-teriak lagi. Udah ada dia dikasih radio komunikasi ini. Yang penting ada sinyalnya aja, bisa dia gunain. Nggak perlu dia pakai isi pulsa tuh nggak perlu. Beda sama HP. Dia ini tinggal dinaikin ininya, antenanya. Terus ada sinyal, udah bisa dia gunain. Jadi dia beda ya sama HP. Jadi tugas satpam itu menjaga dan menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Menjaga ketertiban tuh kayak gimana itu tadi, kalau di sekolah ketertibannya murid-muridnya harus datang tepat waktu. Kalau misalnya dia terlambat, ditutup lah gerbangnya sama dia. Tugasnya itu tugas dia kalau di sekolah, menutup, membuka, menjaga lingkungan sekolahnya. Biasanya dia suka keliling-keliling. Kalau lagi upacara tuh dia biasanya suka keliling-keliling ke sekolah-sekolah. Dia cariin ada nggak siswa-siswa ini yang bolos upacara. Jadi kalau ada yang bolos upacara tuh tugas dia tuh bawa anak itu, menghukum dia, itu tugasnya dia. Terus dia juga yang biasanya kalau jam 7 kan biasanya Bunga berangkat sekolah tuh dia pasti ada di depan. Dia tungguin tuh mana ya siswa-siswa yang terlambat tuh. Kalau misalnya siswa yang terlambat udah jamnya udah masuk nih, dia tutup lagi gerbangnya. Kalau ada siswa terlambat biasanya boleh masuk lagi, tapi harus ada hukumannya. Tuh nanti dia yang memberi hukuman. Kalau udah selesai hukumannya baru boleh dia masuk kelas. Terus kalau di kampus tadi tugas dia menjaga, biasanya dia menjaga di gerbang juga. Terus dia juga biasanya ada di parkiran buat membantu menyusun motor. Biasanya kan kalau ada mahasiswa nih dia pengen cepet-cepet masuk kelas, datang terlambat tuh motornya dia nggak rapi letaknya kan, tuh sama satpam dibantuin ngerapiin. Terus kalau misalnya ada helm, hujan nih, lagi hujan nih, nanti biasanya sama satpam dibantuin diambilin helmnya, disimpanin biar nggak kehujanan. Itu tugasnya dia kalau di kampus. Terus kalau di bank biasanya dia menjaga tuh di depan pintu. Kalau ada
orang yang mau masuk jadi dibuka pintuin, buka tutup pintu. Terus biasanya kalau ada orang yang belum tahu nih gimana cara antri di bank, dia kasih tahu, oh ini bu dibuka, caranya kayak gini, nanti diambil dari sini kertasnya, pencet ini tuh. Terus kalau misalnya di toko-toko baju sama nggak kayak di bank dia tugasnya? Beda. Apa bedanya? Iya. Tugasnya sebenarnya sama sih kalau di toko-toko, jadi cuma bantu buka tutup pintu aja. Terus nanti dia bilang selamat datang tuh kalau dia orangnya yang baru masuk. Terus nanti kalau orangnya keluar, ya, dia pasti bilang kayak gini, selamat datang. Gimana itu dia bilangnya? Terima kasih sudah berbelanja. Iya, terima kasih sudah berbelanja. Kayak gitu. Jadi manfaat satpam buat kita itu, kita ngerasa aman kalau ada satpam, karena biasanya kalau di perumahan-perumahan gitu, perumahan-perumahan L itu ada satpamnya kan. Biasanya kalau kita pulang kampung pergi, kayak ibu nih, ibu sekarang tinggalnya di Padang, kampung ibu ada di Jambi. Itu kalau ada satpam bisa ibu titipin rumah ibu ke dia. Kuncinya ibu bawa, tapi nanti kita bilang ke dia, lapor, Pak, saya mau pergi, mau pulang kampung, tolong ya Pak, rumah saya sering-sering ditengokin, kayak gitu. Yang penting kita ngomong aja sama dia, ngomong sopan, kita kasih tahu. Tapi kalau misalnya kita ngasih taunya marah-marah, Pak, saya mau pergi, tolong ya nanti di rumah saya, mau nggak dia bantu kita? Nggak mau kan? Harusnya kita ngomongnya gimana? Pak, tolong jagain rumah saya. Ya, ngomongnya sopan, kan kita yang minta tolong kan yang butuh, jadi kita harus temuin dia, ngomong yang sopan. Kalau kita ngomongnya kasar-kasar, nggak mau kan dia. Bunga mau nggak nolongin orang kalau dia ngomongnya kasar-kasar? Nggak mau kan, kayak siapa yang butuh ya kan. Tuh, jadi kalau sikap kita untuk menghargai satpam tuh bicaranya yang sopan. Terus kalau udah dibantuin kita bilang apa? Terima kasih. Terima kasih. Mbak, sekarang Bunga jadi satpam. Tadi kan udah ya satpam di sekolah. Kalau sekarang satpam di bank. Ibu baru datang ke bank, terus Bunga gimana bilangnya? Selamat datang. Selamat datang Ibu. Terus habis itu apa lagi yang Bunga lakuin? Masuk Ibu. Ya, Bu dibukain kan pintunya sama Bunga. Nah, terus kalau Ibu masuk nih, habis itu udah selesai, Ibu keluar terus Terima kasih Ibu. ya terima kasih. 18:30. Tanya. Sekarang Ibu tanya ke Bunga, apa yang Bunga belum ngerti? Satpam. Ya, apa ya, bagian apa? Bajunya, alatnya, oke. Jadi alat satpam ada 3. Yang pertama ini namanya radio komunikasi. Radio komunikasi itu beda sama HP. Dia nggak perlu ngisi pulsa, nggak perlu ngisi paket. Yang dia butuhin adalah sinyal. Jadi biasanya satpam itu udah dikasih sama perusahaannya, itu dikasih seragam, dikasih alat ini namanya radio komunikasi. Jadi buat dia komunikasi sama teman-temannya nggak perlu dia teriak-teriak, nggak perlu dia pakai HP lagi, tinggal dia pakai hidupin radio ini. Nanti ini antenanya tuh pendek kan, terus habis itu kalau mau dipakai antenanya ditarik, nanti bunyi tik 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 kayak gitu. Halo. Terus ini yang kedua, ini namanya peluit. Peluit ini sebenarnya sama sih kegunaannya sama radio komunikasi. Cuma kalau radio komunikasi itu buat bantu satpam komunikasi jarak jauh. Itu nggak mungkin kalau satpamnya di kantin, terus temennya di gerbang, terus harus pakai peluit, kan nggak mungkin kan. Nah, biar lebih memudahkannya pakai Dia komunikasi. Kalau jaraknya deket tinggal pakai apa ini? Peluit. Iya, peluit. Kalau jaraknya jauh
Komunikasi. Ya, pakai radio komunikasi. Kalau ini namanya tongkat satpam, biasanya digunain kalau ada maling, dia tokok palanya pakai ini. Jadi tadi ini apa namanya? Radio imunikasi. Radio Komunikasi. Gunanya buat apa? Bercahara. Komunikasi sama temennya jarak Jauh. Terus kalau yang ini apa namanya? Peluit. Buat komunikasi jarak Dekat. ya. Terus kalau ini apa namanya? Tongkat. Buat apa? Memukul orang maling. Iya. Jadi ini namanya radio. Komunikasi. Ini Tongkat. ya, bagus, pintar Bunda. Apalagi yang Bunga belum paham? Udah. Oke, jadi tadi kita udah belajar satpam. Satpam tugasnya apa? Menjaga dan menertibkan. Jadi menjaga lingkungan dan menertibkan Lingkungan. Oke. Biasanya Bunga ketemu satpam di mana? Di bank. Di bank, Di sekolah. di sekolah, Di basko. di basko, Di kampus. di kampus, Di di mana lagi? Di pasar. Ya, di pasar. Oke. Sekarang Bunga udah ngerti belum tentang satpam? Ada lagi yang belum mengerti? Oke, karena Bunga udah ngerti, kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Bunga.